oleh sesuatu pun, dan juga bukan kelipatan. Misalnya Tuhan 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan. Tuhan itu cuma satu aja, bukan Tuhan banyak. Esa, Maha Esa, Maha Tunggal. Maha Esa kok banyak? kan aneh. Terus ini sekarang itu terkait ada beberapa hal, ada namanya cinta kepada kesadaran, rasa syukur, sama setiap orang itu cenderung memilih yang baik untuk dirinya. Yang pengen ayah bilang di sini terkait masalah fitrah. Pernah dengar nggak kata fitrah itu kayak apa? Fitrah itu apa gitu, pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar kata fitrah? Enggak tahu. Pernah. Masa? Kayak misalnya kalian lapar, pernah nggak diajari lapar itu rasanya kayak gini, diajari? Pernah diajari nggak? Pernah. Diajari gimana? Caranya ngajari gimana? Ngajarin siapa yang ngajarin maksudnya? Ya, gimana kalian diajari tentang lapar? Kalau urusan? Aku ajarannya bukan harus ajaran pakai bilang ya, tapi ajarannya caranya perutnya terus lapar baru kita berjalan makan gitu. Kalau urusan gimana? Kalau lapar itu diajari sama ayah atau tahu sendiri? Oh, kalau perutku kayak gini itu namanya lapar. Kalau perutnya berbunyi ya lapar. Ya, ambil sesuatu untuk masak terus habis itu makan. Dah. Kalau urusan gimana, San? Menurutmu apa? Hitung dulu ya mulanya. Enggak, lanjut aja yang tadi. Jadi fitrah itu kayak rasa lapar, kita itu nggak perlu belajar, kita udah tahu dengan sendirinya. Misalnya oh, kayak hewan. Lapar itu seperti ini. Misalnya kayak hewan ya. Hewan itu kalau lapar tinggal cari makanan. Misalnya singa ya. Singa itu lapar sekali. Terus habis itu dia memangsa sesuatu untuk dimakan. Itu. Kalau hewan dibilangnya bukan fitrah tapi insting. Jadi fitrah itu lebih luas. Fitrah itu salah satunya itu kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu setiap orang itu pengen mengetahui dia itu ada di mana, sedang ada di mana. Kayak misalnya Asa pasti pengen tahu posisi Asa sekarang itu ada di mana. Jadi kayak misalnya orang pingsan, bangun dari pingsannya, dia itu pasti akan bertanya, kita itu ada di mana? Itu fitrah manusia mengajari dia untuk selalu ingin mengetahui dia berada di mana. Tapi itu berarti pernah pingsan karena ada ular gede gitu. Nggak ada hubungannya sama itu, bos. Dia berarti. Jadi setiap orang itu selalu ingin tahu, ketika dia bangun ingin tahu dia ada di mana. Nah, seperti kita sekarang, kita kan ada. Normalnya itu akan bertanya, dulu kita dari mana sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita dilahirkan. Setelah lahir, kita sekarang ada di mana?
ada di dunia kan. Iya. Nah, setelah dari dunia ini kita akan kemana? Jadi ada 3 pertanyaan yang normal atau umum ditanyakan manusia. Dari mana? Sedang ada di mana? Nantinya akan kemana? Yang menanyakan Sedang- itu siapa? Lo diri kita sendiri lah. Oh. Terus yang menjawab? Ya kita sendiri menjawab dengan perbuatan kita. Setelah kita tahu kita dari mana, kita sedang ada di mana, di sini, di alam dunia ini kita harus bagaimana? Dari mana? Berarti kita itu dulunya nggak ada. Asa tahun 2009, Asa belum ada, belum lahir. Iya. Nggak ada. Asa sakit itu nggak ada. Iya. Dan ayah Dari mana? Asa belum diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi asa itu adalah akibat. sebab akibat. Jadi asa adalah akibat, Tuhan itu sebagai penyebab. Jadi asa akibat, ayah sebagai sebabnya, kakak. Orang tua ayah adalah penyebab dan ayah adalah akibat. Terus jadi gini. Sampai Jadi leluhur gitu. terus sampai habis. Jadi asa itu bergantung kepada ayah. Kalau ayah nggak ada, asa ada nggak? Enggak. Nggak ada. Terusan duduk sini aja nggak apa-apa. Ayo cepet sini. Jadi Sekarang kalau ayah nggak ada, asa tidak ada. Berarti asa bergantung pada ayah nggak? enggak. Bergantung lah bos. Oh iya. Bergantung kan? Iya. Karena kalau ayah nggak ada, asa juga nggak ada. Iya. Nah, bergantung semuanya kalau ke belakang bergantung semua, nggak berhenti kepada satu hal yang tidak bergantung pada suatu apapun, berarti asa harusnya tidak ada. Iya. Aku kalau mau punya Jadi- anak kan harus dia kan masih Jadi ada. harus ada yang tidak bergantung pada apapun. Jadi dia bukan akibat, tapi dia sebab. sebab Dia itu apa? Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Tapi dia bukan akibat. Dia bukan anak, dia tidak punya istri atau dia adalah sumber dari segala sumber. Itu adalah Tuhan. Nah, bukan sumber ini dari berasal dari orang mana? lain. Kenapa bisa sampai ke situ dari tadi? Dari kesadaran kita pengen mengetahui dari Nah, mana. Berarti kita mikirnya dari rumus sebab akibat. Kalau kemarin kan kalian bilang, kenapa harus ada Tuhan? Karena kita sudah sudah tercipta. Nggak mungkin kita udah tercipta tapi tidak ada penciptanya. nah, ya berarti kita kan Dan nggak ada. penciptanya di sini adalah pencipta yang tidak diciptakan. Tidak bergantung kepada pencipta yang lain. Masuk ke mana tadi kemarin sifatnya? Maha kuasa. Kalau maha kuasa maha kuat juga ayah dia. Maha kuasa, dia menciptakan tapi tidak bergantung kepada apapun. Iya. Dia menciptakan secara mandiri, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya juga. Ayah, ada pertanyaan. Kan Tuhan itu tunggal, punya maha kuasa, maha kuat. Tapi kalau dia kuat memberikan keciptaannya bagaimana? Memberikan ciptaannya, maksudnya gimana? Nah,
Jadi namanya Maha Kuat mau memberi ke yang lebih lemah ya biasa aja. Yang nggak mungkin itu yang miskin memberi kepada menjadikan yang lain menjadi kaya. Tidak bisa. Tadi pertanyaan kakak, ada yang Maha Kuat memberi kepada yang lain kekuatan ya biasa aja. Namanya dia Maha Kaya, Maha Kuat. Kita lanjut lagi ya. Ini cuma dari mana, sedang ada di mana, dan akan kemana. Dari mana? Kita dari alam ruh, kita diciptakan, kita bergantung kepada Tuhan. Berada di mana? Kita berada di mana sekarang? Kita dikuburkan, ruh kita dibawa ke alam barzakh. Iya, beda. Jadi jasad kita ada di tanah atau di laut. Bisa jadi ada orang dikubur. Soalnya ada orang dikubur di dalam laut. Kenapa? Ya dia matinya di laut. Ada. Misalnya mati tenggelam. Ya berarti jasadnya kan di laut, tapi ruhnya di alam. Emangnya ada barzakh. orang ketembak anak panah, teman-temannya itu mengkuburnya di sungai. Ada. Tadi itu kan orang meninggal di laut. Kan orang meninggal itu nggak tahu kapan meninggal, di mana meninggal. Iya. Kapan meninggalnya, di mana akan meninggal itu orang tidak tahu. Iya. Bahkan orang bunuh diri itu banyak yang nggak sukses mau bunuh diri. Aku pengen mati di atas pesawat misalnya, dia bunuh diri nggak bisa. Gak bisa. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan kita mati, di mana kita mati. Jadi kematian itu misteri yang tahu itu Tuhan. Nantilah pembahasannya lah. Kita lanjut nanti lagi ya. Ya, dadah. Dadah.